Tahukah kamu, Medan pernah terkenal sampai ke penjuru dunia karena Deli Matschapic, perusahaan penghasil tembakau terbaik di dunia akhir abad ke-19. Ini dia orangnya, yang pernah membuat Medan dikenal di seluruh dunia. Dia adalah Jacob Nienhuys, salah satu tokoh yang membuat Medan dari rawa-rawa dan hutan belantara menjadi kota besar. Kedatangan Jacob Nienhuys pertama kali ke pantai timur Sumatera atas undangan seorang Arab bernama Said Abdullah ibnu Umar Bilsagih sekitar tahun 1869. Dia adalah ipar dari Sultan Mahmud Perkasa Alam, Sultan Delhi yang berkuasa di masa itu karena dia menikah dengan adik Sultan Delhi. Tanpa kerja gigih dan ketekunan dari Jacob Nienhuys, mungkin perkebunan tembakau Delhi tidak pernah ada. Tanpa dia pula Medan yang dulunya hanya perkampungan rawa-rawa dan hutan, tidak akan menjadi kota besar seperti saat ini. Jacob Nienhuys adalah pengusaha, pelopor perkebunan tembakau Delhi yang diberi nama Deli Matschapic. Atas jasanya, perkebunan tembakau Sumatera Timur, tahun 1865 sampai tahun 1891, berkembang pesat dan dikenal oleh dunia dengan julukan Lans Dollar. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, ibu kota asisten residen Delhi dipindahkan dari Labuhan ke daerah Medan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret tahun 1887, ibu kota residen Sumatera Timur yang semula di Bengkalis Riau, dipindahkan ke Medan. Istana Kesultanan Delhi yang semula berada di Kampung Bahari Labuhan juga dipindahkan ke Medan. Pemindahan ini bertepatan dengan selesainya pembangunan Istana Maimun oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah, pada tanggal 18 Mei tahun 1891. Dampak lain adalah kedatangan imigran. Akhir abad 19 dan awal abad ke-20 terdapat dua gelombang imigrasi besar ke Medan. Gelombang pertama adalah kedatangan orang Tionghoa, India dan Jawa sebagai kuli kontrak perkebunan. Gelombang kedua ialah kedatangan orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Namun mereka datang ke Medan bukan untuk bekerja di perkebunan tetapi untuk berdagang, menjadi guru dan ulama. Medan semakin berkembang dengan multi-etnis. Pada tahun 1915 residen Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi gubernemen. Baru pada tanggal 1 April tahun 1918 kota Medan resmi menjadi Gemeente, kota praja, atau kota Matya dengan wali kota pertamanya bernama Baron Daniel Mackay. Berdasarkan Akt Van Senking, Akte Hibah, nomor 97 Notaris J.M. De Haan Jr., tanggal 30 November 1918, Sultan Delhi menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal kota praja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Sejak itu kota Medan berkembang semakin pesat. Belanda juga tak melupakan konsep kota hijau, The Green City, di mana pohon mahoni, kecapi, dan pohon keras lainnya ditanam di jalanan tengah kota. Keteduhan mewarnai Medan masa lalu. Mahoni ditanam sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Belawan yang panjangnya 25 km dari pusat kota. Alun-alun juga mereka lengkapi dengan pohon-pohon beringin di sekelilingnya dan bernama Esplanade, yang saat ini disebut Lapangan Merdeka. Ada stasiun kereta api, Delhi Spurwak Machapic, Hotel De Boer Bank, The Java Shece Bank, dan kantor pos kantor. Belanda juga membangun kompleks toko yang menyediakan kebutuhan masyarakat Medan masa itu yang mudah dijangkau oleh banyak pihak seperti gedung Warren Huis. Di bawah jalan di tengah kota ditanam riol yang sangat besar untuk tempat pembuangan air limbah. Jalur air juga dibangun karena kota Medan berada di dataran yang rendah, Das Delhi, yang menerima air dari Tanah Karo yang merupakan daerah pegunungan. Mereka juga tidak lupa membangun waterleading, pump, di mana airnya dapat diminum tanpa dimasak. Mereka juga membangun rumah sakit, pasar, pembangkit listrik dan air bersih secara terpisah dan berjarak, sehingga tidak terpusat pada satu titik yang bisa memicu kemacetan. Ide pembangunan kota Medan pada masa itu persis seperti kota-kota di Eropa pada umumnya. Lalu, bagaimana kota Medan saat ini? Apakah masih seperti di Eropa? Sí.